Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam editorial. Operasi tangkap tangan kembali terjadi. Nama, jabatan, dan kewenangan kembali diuji di hadapan publik. Namun pertanyaannya, bukan hanya siapa yang ditangkap, melainkan mengapa korupsi seolah tak pernah selesai. Kali ini kita akan membahas OTT KPK dan jalan panjang pemberantasan korupsi di Indonesia. Diskusi ini akan kita lakukan bersama narasumber kita, Bang Ibnu Syahidin, Sarjana Hukum, yang akan melihat persoalan ini dari berbagai sudut pandang hukum, kebijakan, dan realitas sosial. Harapannya diskusi ini tidak berhenti pada sensasi peristiwa, tetapi memberi pemahaman yang jernih bagi publik. Kita langsung aja kepada narasumber kita. Assalamualaikum Bang Ibnu Syahidin. Bagaimana kabarnya? Oh, Alhamdulillah baik, Pak Chandra. Baik ya, Alhamdulillah ya. 2 hari yang lalu ya kita masih bersama-sama di Surabaya ya, melaksanakan pelatihan. Hari ini kita ketemu lagi. Oke. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan. Kita tahu awal tahun ini, sekitar tanggal beberapa hari yang lalu ya, 19 Januari ya, 2026, kembali KPK melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini menyasar Bupati-Pati dan Wali Kota Madiun. Ini cukup memprihatinkan. Korupsi sepertinya tidak pernah berhenti dan dilakukan hampir oleh seluruh lembaga, baik itu eksekutif ya, legislatif, maupun yudikatif. Nah, apakah OTT ini benar-benar menjadi solusi utama pemberantasan korupsi? Ataukah justru menandakan bahwa korupsi masih mengakar begitu dalam? Nah, bagaimana pendapat Bang Ibnu tentang hal ini? Baik, selamat sore pemirsa editorial. Sebagaimana kita ketahui memang beberapa hari yang lalu terjadi operasi tangkap tangan dalam satu hari yang bersamaan KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Madiun dan juga di Kabupaten Pati. Memang ini menjadi suatu yang memprihatinkan ya, karena masih di awal tahun 2026 sudah ada OTT yang dilakukan oleh KPK dalam 2 tempat dalam waktu yang bersamaan. Baik, kalau kita lihat sebenarnya terkait dengan operasi tangkap tangan ini menggambarkan bahwa memang masalah korupsi yang terjadi di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun ini memang tidak selesai, tidak akan ada habisnya meskipun banyak dilakukan operasi tangkap tangan. Karena kalau kita cermati sebenarnya korupsi menjadi sesuatu yang sulit diberantas disebabkan karena memang sistem politik yang dipakai, yang diterapkan di negeri ini menjadikan praktik korupsi itu tidak bisa dihindari. Kenapa? Harus paham bahwasanya dalam sistem politik demokrasi itu orang yang terpilih adalah orang yang memiliki popularitas paling tinggi. Umumnya begitu. Dan untuk mendapatkan popularitas yang tinggi, seseorang itu harus melakukan belanja iklan besar-besaran. Kita biasa menyaksikan bahwa sebelum dilakukannya suatu pemilihan umum, pilkada, dan sebagainya, para calon akan melakukan belanja iklan yang sangat besar dari berbagai media, mulai dari masang baliho di pinggir jalan, kemudian videotron, kemudian di iklan di koran, televisi, dan sosial media. Yang hal itu memakan biaya yang sangat besar. Nah, dari manakah kemudian biaya-biaya itu didapatkan? Beberapa pihak memang berasal dari sosok seorang pengusaha, tetapi tidak jarang kemudian meskipun dia seorang pengusaha, dalam membiayai kontestasi politiknya, dia tetap memerlukan sumbangan-sumbangan dari pihak-pihak yang lainnya. Sehingga memang untuk menjadi orang yang bisa terpilih, itu harus mendapatkan popularitas yang tinggi. Untuk itu dia harus belanja iklan yang sangat besar, yang itu menjadikan mereka memiliki hutang budi ketika sebelum melakukan pemilihan. Dan dampaknya adalah ketika nantinya mereka terpilih menjadi kepala daerah seperti yang kita lihat hari ini, maka dalam melaksanakan pemerintahannya itu menjadi sesuatu yang sudah bisa dikatakan hampir lumrah. Mereka nanti akan membuat kebijakan-kebijakan yang itu menguntungkan beberapa pihak. Bahkan yang paling jauh adalah mereka akan terang-terangan melakukan korupsi, tidak melalui suatu kebijakan yang legal. Tidak hanya dengan bagi-bagi proyek kemudian meminta fee, tetapi juga kemudian dia akan meminta seperti yang dilakukan oleh Bupati Pati ya. Rilis dari KPK adalah
untuk bisa mencalonkan dalam pemilihan perangkat desa, orang-orang itu harus menyetor sejumlah uang dari yang kemudian ditentukan 125 juta sampai 150 juta, kemudian ternyata di masyarakat itu nilainya bertambah menjadi 165 sampai 225 juta. Jadi ya hal ini adalah sesuatu yang lumrah menjadi ekses daripada sistem politik demokrasi yang tidak bisa dihindari karena tadi untuk kontestasi politik memerlukan biaya besar supaya bisa memiliki popularitas tinggi yang itu mengakibatkan ketika dia menjabat hampir dapat dipastikan pihak-pihak inilah yang kemudian akan membuat kebijakan-kebijakan maupun melakukan tindakan-tindakan untuk mengembalikan modal politik yang telah dia keluarkan. Seperti itu gambaran bagaimana kemudian sistem politik hari ini menjadi suatu lingkaran yang tidak ada ujungnya dalam praktik pemberantasan korupsi. Meskipun kemudian orang-orang yang melakukan korupsi ini ditangkap, dilakukan OTT dan sebagainya, tetapi ketika sistemnya masih seperti ini, maka tidak akan bisa selesai hanya dengan penegakan hukum semata. Baik, jadi kesimpulannya bahwa memang sistem politik yang diterapkan di bangsa ini sehingga menyebabkan atau mengakibatkan lingkungan yang koruptif ya, kayak gitu ya. Jadi para pejabat yang mengisi di lingkungan pemerintahan dipaksa untuk melakukan itu karena memang biaya politiknya tinggi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya bahwa lingkungan yang koruptif juga ini terjadi di Kementerian Agama. Ini kalau kita menarik ke beberapa bulan yang lalu bahwa di lingkungan Kementerian Agama ini terjadi juga korupsi ya, terutama misal korupsi kuota haji. Dan ini menimbulkan opini negatif di tengah masyarakat terkait Islam ya, terkait agama Islam. Lembaga agama saja korup. Jadi masyarakat berpendapat bahwa lembaga agama saja korup. Bagaimana apalagi lembaga yang lain, misalnya seperti itu kan. Nah, bagaimana kita menyikapi sikap masyarakat yang semakin pesimis dengan pemberantasan korupsi ini? Bagaimana menurut Bang Ibnu? Ya, baik. Tentu masyarakat tidak boleh ya menggebyah-uyah terkait dengan praktik korupsi yang ada di Kementerian Agama, kemudian mengasosiasikannya kepada Islam. Karena ya kita harus mencermati dengan detail. Apakah kemudian ini menggambarkan daripada Islam? Kan tentu tidak. Terlebih begini, sebenarnya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah atau dengan yang dilakukan oleh pejabat di Kementerian Agama ini berbeda. Kalau yang di pemerintah daerah itu bisa dikatakan mereka memang mengumpulkan pundi-pundi uang untuk mengembalikan biaya politik itu sudah apa namanya ya sudah hampir kita pahami bersama. Tetapi yang di kementerian ini untuk menjabat kan tidak keluar modal, ya. Kalau kita lihat beda, ini tentu beda dengan yang menjabat melalui pemilihan kepala daerah. Ya. Ini kan tidak melalui pemilihan, tetapi kemudian ditunjuk oleh presiden sejak presiden sebelumnya kan ini yang kemudian memberikan jabatan sebagai Menteri Agama. Dan ini kita harus cermati bahwa siapakah sosoknya. Kita harus lihat tidak bisa kemudian sosok ini diasosiasikan dengan Islam. Kita lihat track recordnya bahwa mantan Menteri Agama yang satu ini memang pribadinya, sosoknya adalah orang yang sekuler. Kita harus mengatakan ini dengan jelas bahwasanya memang mantan Menteri Agama yang hari ini menjadi tersangka itu adalah orang yang sekuler, sangat sekuler, bahkan dengan terang-terangan menyatakan tidak setuju dengan penerapan syariat Islam. Sehingga tidak pas kalau kemudian orang ini diasosiasikan dengan Islam. Ya, masyarakat harus bisa melihat ya bahwa sosok ini adalah sosok yang sekuler betul dalam kancah perpolitikan nasional. Jadi meskipun menyandang gelar Gus, ya memiliki apa namanya background keormasan daripada ormas Islam, tetapi dari pola pikirnya ini bisa kita katakan bahwa beliau adalah orang yang sekuler. Tentu di sini
bukan insinuatif ya, tapi memang ini adalah apa yang kita cermati, yang kita lihat daripada pemikiran orangnya. Memang beliaunya adalah orang yang sekuler. Kemudian praktik korupsi yang terjadi di pemerintahan itu memang sebenarnya meskipun tidak apa namanya untuk mengembalikan modal, tetapi beberapa pihak itu memanfaatkan jabatan-jabatan, posisi-posisi politik yang strategis itu untuk mengumpulkan kekayaan. Ini menggambarkan betapa culasnya para pejabat-pejabat yang saat ini berkuasa dalam sistem politik hari ini. Mereka adalah orang-orang yang sekuler. Jadi kita tentu lihat ya bahwa orang sekuler itu kan selalu apa namanya mereduksi ajaran agama itu hanya dalam persoalan personal saja, ya, tapi dalam kebijakan dalam melakukan aktivitas pemerintahan dia tidak mau menggunakan aturan agama, sehingga orang-orang sekuler itu akan cenderung culas memanfaatkan posisinya untuk memperkaya dirinya. Dan celakanya adalah orang-orang seperti ini juga yang kemudian memiliki pemikiran bahwa kalau nanti korupsi itu dosanya akan diampuni kalau kita nanti mau menginfakkan sebagian harta hasil korupsi itu, Ya. mewakilkan sebagian harta hasil korupsi itu. Ini adalah pemikiran yang salah. Tetapi inilah pemikiran yang dimiliki oleh sebagian besar koruptor-koruptor sekuler itu. Kita tentu sudah sering ya melihat bahwa sebagian harta korupsi itu kemudian diwakafkan untuk membeli tanah, membangun masjid, membangun suatu yayasan sosial. Ya, kemarin yang di Kartosuro Surakarta, ya di Solo itu juga hasil korupsi seorang hakim, kemudian dibelikan tanahnya diwakafkan untuk kepentingan ormas Islam. Ya, jadi pemikiran orang-orang sekuler ini adalah orang-orang yang bagaimana ya saya mengatakan ini adalah orang-orang yang mengalami disabilitas pemikiran ini. Ya, mereka itu memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan apa namanya pribadi, menumpuk-numpuk kekayaan. Di sisi yang lain dia ini mengharapkan nanti dengan menginfakkan sebagian hasil korupsinya itu akan diampuni dosanya. Ini adalah orang-orang yang memiliki apa namanya disabilitas pemikiran menurut saya. Dan apa namanya orang-orang inilah yang kemudian ketika diberikan amanah itu cenderung berkhianat, karena memang dalam orang yang berpemikiran sekuler tidak ada salahnya mereka kemudian mengambil manfaat itu karena mumpung mereka berkuasa. Jadi ya kita harus jujur mengatakan bahwa sosok-sosok yang hari ini tertangkap sebagai tersangka itu adalah bukan sosok-sosok yang memiliki pemikiran Islam yang komprehensif, bahkan cenderung sosok yang kemudian anti terhadap pemikiran Islam, anti terhadap syariat Islam, sehingga umat semestinya tidak mengasosiasikan pribadi-pribadi ini bahwa ini adalah menggambarkan daripada Islam, tidak ya. Jadi kita harus jujur juga dalam menilai ya, meskipun dia menjabat di Kementerian Agama tentu tidak mewakili Islam, apalagi Kementerian Agama itu kan mewakili semua agama yang ada di Indonesia. Hanya saja celakanya adalah yang dikorupsi itu adalah terkait dengan ibadah haji. Nah, disinilah kemudian yang menambah sakit daripada masyarakat. Begitu. Baik, jadi ternyata perilaku korupsi itu ternyata bukan saja dari sistem yang diberlakukan, ternyata pemikirannya juga bisa mempengaruhi perilakunya. Ketika Betul. pemikirannya sekuler, ya bisa jadi, ya kan, dari pemikiran sekuler itu menghasilkan korupsi. Ya, baik, Bang Imno, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sistem hukum dan politik saat ini menghambat penerapan prinsip-prinsip Islam dalam mengatasi korupsi. Silakan Bang Imnu untuk menjelaskan ini. Ya, baik. Kalau kita lihat daripada penegakan hukum yang ada di Indonesia, memang hari ini kita sebenarnya sangat prihatin bahwa dari penelitian ICW itu menunjukkan bahwa vonis hukum terhadap para pelaku korupsi itu cenderung turun. Bahkan di rata-rata itu 1 sampai 1,5 tahun saja. Nah, tentu ini adalah suatu hukuman yang terbilang ringan
dibanding dengan kategorisasi bahwa korupsi adalah extraordinary crime, ya, kejahatan luar biasa. Tapi dalam praktik penegakan hukumnya, mulai dari tuntutan jaksa itu cenderung ringan, hakim juga cenderung ringan dalam menjatuhkan vonis. Belum lagi kemudian nanti ketika dia di fase yang mewah di dalam penjara, sehingga tidak ada efek jera di sini. Dan ini adalah gambaran daripada penegakan hukum kita juga bermasalah sebenarnya, penegakan hukum kita. Ya, bahkan kita juga melihat pucuk pimpinan daripada KPK juga saat ini adalah mantan pucuk pimpinan KPK hari ini berstatus tersangka dalam perkara korupsi juga. Betapa ini tidak menampar logika masyarakat Indonesia bahwa ternyata lembaga anti rasuah saja pimpinannya itu tersangka korupsi. Ya, jadi memang kalau kita lihat sangat jelas bahwa arah penegakan hukum Indonesia semakin tidak jelas. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan Islam, memang kita tidak diberikan kesempatan ya untuk menawarkan opsi penegakan hukum dalam Islam. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat masyarakat itu sudah sangat jengah terhadap praktik korupsi hari ini. Banyak kemudian masyarakat itu ketika terjadi suatu OTT itu mereka bersorak ria karena mereka melihat praktik korupsi hari ini sudah sangat luar biasa, dan itu dilakukan dengan terang-terangan di saat masyarakat semakin susah dalam kehidupannya. Banyak kemudian masyarakat yang minta supaya orang-orang yang terkena kasus korupsi ini dihukum potong tangan begitu, karena mereka mengetahui dalam Islam itu ada hukum potong tangan. Bahkan mereka juga minta hukumannya lebih berat daripada itu. Kalau masyarakat ini mengetahui bahwa dalam Islam korupsi itu tidak sama dengan pencurian, ya, tidak potong tangan, bahkan dalam Islam korupsi itu biasa potong leher, ya. Hukumannya lebih berat daripada kemudian orang yang melakukan pencurian, karena memang korupsi sendiri bukan termasuk pencurian, tapi suatu tindak pidana tertentu yang dalam Islam hukumannya bisa sampai dengan hukuman mati sebenarnya. Dan inilah kemudian yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa kalau kita ingin penegakan hukum itu menggunakan perspektif Islam, menggunakan syariat Islam, kita harus memberikan kesempatan bahwa yang dapat kita mintai pertanggungjawaban supaya penegakan hukum itu menggunakan syariat Islam adalah sistemnya harus Islam dulu. Begitu. Kalau sistemnya tidak Islam, kita tidak bisa menagih supaya para koruptor ini dihukum potong tangan, tidak bisa. Jangan sampai potong leher, potong tangan saja tidak bisa dalam negara ini. Karena sistemnya memang tidak memungkinkan untuk itu. Sementara penegakan hukum hari ini kita bisa menyaksikan tidak memberikan efek jera sama sekali. Sehingga ini adalah ketimpangan yang jauh antara harapan dengan sistem yang ada maupun praktiknya. Sangat jauh antara yang diharapkan masyarakat dengan sistem dan praktiknya. Oleh karena itu kita selayaknya memberikan kemudian kesempatan untuk bagaimana atau kemudian syariat Islam dalam memberantas praktik-praktik korupsi ini. Tentu dengan pemikiran Islam yang komprehensif, dengan sistem pemerintahan Islam dan sistem pemidanaan dalam Islam, itu akan lebih lebih memberikan jaminan, memberikan kemungkinan ya untuk menutup sedemikian rapat celah-celah yang dapat digunakan untuk korupsi, dan dengan ancaman pidana yang tidak main-main. Tidak seperti hari ini, 1 tahun setengah ancaman penjara. Tapi dalam Islam ketika praktik korupsi itu dilakukan dengan sedemikian besar, ya kan, korupsi sudah miliaran, ratusan miliar, bahkan sudah triliunan. Kalau angkanya sudah sedemikian, maka itu sudah angka yang sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Berapa APBN kita dalam setahun? Sementara ada orang korupsi sampai dengan 200 sekian triliun. Itu berapa persen dari APBN? Hampir 10% dari APBN. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Ini tentu menggambarkan betapa korupsi di negeri ini sudah sangat-sangat parah, tetapi kemudian dalam penegakan hukumnya maupun sistemnya itu tidak dapat optimal dalam memberantas korupsi. Bahkan bisa dikatakan sangat jauh
harapan kosong lah kalau kemudian kita mengharapkan pemberantasan korupsi dengan masih tetap kerangka sistem demokrasi dan praktik penegakan hukum seperti yang hari ini kita lihat bersama. Baik, jadi kesimpulannya bahwa jika kita ingin menerapkan prinsip-prinsip Islam, tentu yang paling utama adalah sistemnya harus dijadikan Islam dulu. Baik, eh, sekarang kita beralih ke soal pengaruh pendidikan terhadap sikap atau perilaku pejabat publik ya. Nah, bagaimana peran pendidikan dan pemahaman agama dalam membentuk integritas pejabat publik menurut perspektif Islam? Silakan, Bang Ibnu. Baik, uh, pejabat yang hari ini ada, pejabat yang hari ini menjabat di berbagai posisi strategis itu adalah mereka-mereka yang tidak mewakili perspektif Islam. Ya, kita harus menyampaikan itu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kemudian uh, yang terbentuk dari suatu sistem yang hari ini ada, yang kemudian kita menyaksikan bersama bahwa hasil pendidikan, hasil pengajaran daripada sistem yang hari ini ada itu adalah melahirkan pejabat-pejabat yang semacam itu, ya, dengan dasar negara Pancasila, kemudian dengan prinsip-prinsip yang katanya dianut dalam praktik berbangsa dan bernegara, ternyata kita menyaksikan bahwa memang hari ini yang dihasilkan adalah pejabat-pejabat yang semacam itu. Nah, oleh karena itu tentu di sini adalah sesuatu yang fair. Kemudian kalau paradigma Islam, pemikiran Islam itu kemudian diberi kesempatan untuk diajarkan kepada masyarakat, kepada rakyat bahwa begini loh kemudian bagaimana Islam itu membentuk karakter mulai dari individu, masyarakat sampai kemudian negaranya. Karena yang hari ini perlu diperbaiki tidak hanya individu, tetapi juga termasuk sistem dan ideologinya begitu. Nah, kalau dalam tataran individu sebenarnya kita tentu mengenal ya konsep iman dan takwa, yang mana konsep itu akan menghasilkan kesadaran bahwa setiap tindak tanduknya itu akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang kita kenal dengan muraqabatullah, bahwa setiap saat kita itu dipantau, diawasi oleh Allah, dan rakyat juga umat akan sadar bahwa setiap tindakannya ini uh, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru dari individunya. Sementara dari sistemnya kita juga harus memastikan bahwa sistem politik yang hari ini hanya mengutamakan popularitas sehingga berdampak buruk dalam ketika dia menjabat. Ya, tidak boleh seperti itu. Kalau kemudian sistem politiknya masih seperti hari ini, demokrasi yang dicita-citakan sebagai sistem yang terbaik katanya, tetapi justru faktanya adalah melahirkan pejabat dengan biaya yang sangat mahal, yang ketika menjabat mereka akan berusaha untuk mengembalikan modal yang telah dia keluarkan. Nah, sistem politik seperti ini adalah sistem politik yang keliru, yang kalau diterapkan di masyarakat Indonesia ini menjadikan masalah besar sekali, karena rakyat sendiri akhirnya tidak punya kesadaran untuk memilih orang yang baik, yang pemikirannya kemudian Islami, tidak, tapi memilih siapa yang berani bayar. Jadi ini menjadi masalah sistemik ya. Belum lagi kemudian penegakan hukumnya. Sehingga oleh karena itu memang Islam harus diberikan kesempatan untuk menawarkan konsepnya, mulai dari membentuk karakter individunya, kemudian masyarakatnya, sampai kemudian sistem politiknya. Sistem politik yang akan menghilangkan praktik-praktik politik yang mahal seperti hari ini. Dan juga legislasi yang memungkinkan orang-orang untuk membuat peraturan demi kepentingan orang yang berani membayar. Karena kita lihat bahwa hari ini korupsi juga dilakukan oleh pembuat aturan. Aturan kemudian diperdagangkan. Siapa yang berani membayar sedemikian untuk mereka, maka kemudian akan dibuatkan suatu aturan yang menguntungkan.
Nah, praktik inilah yang kemudian menjadikan sistem hari ini tuh sudah tidak tertolong lagi. Tidak tertolong lagi. Dari sisi apapun tidak tertolong lagi. Ya, pemilihannya berbayar mahal, kemudian ketika berkuasa mencari apa namanya, berusaha mencari keuntungan untuk membalikan modal ya, dan bahkan jabatannya pun digunakan ya, kewenangannya pun, jabatannya pun digunakan untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan, suatu aturan-aturan yang itu akan menguntungkan kelompoknya atau menguntungkan orang-orang yang berani membayar. Sehingga sudah tidak ada harapan dengan sistem hari ini ya, apalagi dengan kita saksikan ya orang-orang yang uh, getol mempertahankan sistem hari ini, orang-orang sekuler ya, adalah mereka-mereka juga yang kemudian bermasalah dengan korupsi. Begitu. Baik, bisa disimpulkan bahwa pendidikan dalam Islam adalah membentuk pola pikir dan pola laku, sehingga mereka menjadi saksi yang Islam. Baik, selanjutnya, eh, apa dampak sikap enggan menjadikan Islam sebagai solusi terhadap kepercayaan masyarakat dan kualitas kepemimpinan kita? Silakan Bang Ibnu untuk menjelaskan pertanyaan tadi. Baik. Uh, Kalau kemudian masyarakat atau pejabat-pejabatnya masih enggan mengambil apa namanya, Islam sebagai suatu solusi untuk mengatasi masalah korupsi ini tentu suatu kerugian ya. Karena sebenarnya kita sebagai Muslim itu sudah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk terikat dalam seluruh aspek kehidupan dengan syariat Islam, dan kita juga mengetahui bahwa Islam itu memiliki seperangkat aturan, tidak hanya terkait dengan individu, tetapi juga terkait dengan sistem politik dan bagaimana mengelola suatu negara. Kalau kemudian orang-orang itu masih enggan mengambil Islam sebagai solusi, ini khawatir saya bahwa negara ini tidak akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tetapi akan menjadi baldatun korupsiun wa amburadul, dan hancur ini negara ini. Dan ini tentu uh, apa sudah kita rasakan betapa kemudian masyarakat ini hidup susah, sementara pejabatnya memanfaatkan kekuasaan yang dia dapat untuk keuntungan pribadinya. Nah, tata negara macam apa yang kemudian kita harapkan kalau kemudian masih seperti hari ini? Tentu ini sudah menjadi ini ya apa, harus menjadi titik kesadaran bahwa memang selama masih seperti ini tidak akan ada ujungnya. Dan uh, kalau saya tambahkan ya terkait dengan praktik korupsi yang baru-baru saja, penegakan korupsi lah ya yang baru-baru saja ramai ini. Sebenarnya ini juga tidak murni terkait penegakan hukum terkait korupsi. Saya cenderung melihat ini sebagai yang menyangkut kepala daerah ini adalah suatu operasi cipta kondisi, karena ada suatu usulan ya bahwa pilkada akan menjadi tidak langsung. Nah, sepertinya memang ini sedang dilakukan penangkapan-penangkapan, dan mungkin ke depan juga masih akan terus berlanjut, yang kemudian ini akan menjadi bahan bagi pemerintah menyimpulkan pilkada langsung ini koruptif begitu. Tetapi apa namanya, ini juga tidak menyelesaikan masalah. Jadi saya menduga bahwa di balik OTT di Madiun, kemudian di Pati, bahkan OTT beberapa waktu yang lalu, ini nanti akan dijadikan sebagai satu bahan kajian bahwa memang pilkada langsung ini bermasalah. Tapi ketika mereka mengalihkan menjadi pilkada tidak langsung, ini juga bukan masalah, ya. Bukan kemudian menyelesaikan masalah, karena nanti uang itu akan berputar di anggota dewan. Nanti malah kursi dewan yang akan menjadi sangat mahal, karena kursi dewan nanti setiap suara akan berharga sekian untuk menentukan kepala daerah. Tentu tidak akan ada ujungnya selama masih seperti ini, ya. Jadi kalau masyarakat enggan mengambil Islam sebagai solusi, ini adalah suatu
apa namanya kerugian ya, kerugian. Dan sudah semestinya kita itu kemudian meninggalkan tata aturan sekuler yang hari ini diterapkan di negeri ini, yang sudah nyata-nyata sudah diberikan kesempatan selama 80 tahun memimpin negara ini dengan tata aturan sekuler, hasilnya seperti hari ini ya. Eh, Padahal dulu dialektika terkait dengan apakah negara ini mau diatur dengan aturan Islam atau dengan aturan sekuler itu pernah terjadi di masa-masa BPUPKI maupun sedang konstituante. Dan ketika orang-orang sekuler itu diberikan kesempatan ya untuk mengatur negara ini selama 80 tahun, seperti ini hasilnya. Oleh karena itu sudah layak sekali kalau kemudian masyarakat dan para aparat itu menyadari bahwa oh dulu ada pemikiran seperti ini, kenapa kok kemudian kita tidak membuka diri untuk mengambil Islam sebagai solusi begitu. Tentu itu dengan kesadaran penuh, bukan kemudian pertimbangan untung dan rugi ya. Tapi dengan kesadaran penuh bahwa memang sebagai seorang muslim kita wajib untuk terikat dengan syariat Islam. Karena setiap pengabaian terhadap syariat Islam, apalagi dalam hal pemerintahan, adalah sesuatu yang dosa, maksiat besar, ya, maksiat besar. Ya, memerintah dengan aturan selain aturan Allah, bahkan kemudian menegakkan aturan, menegakkan hukum yang itu bukan digali dari hukum-hukum Allah, maka itu adalah suatu kemaksiatan yang besar. Dan selama 80 tahun kita negara ini telah diberikan kesempatan untuk mengaturnya dengan kemaksiatan dan hasilnya seperti ini. Maka baik secara logika maupun secara keimanan sudah waktunya umat Islam kemudian meninggalkan tata aturan sekularisme, kemudian kembali kepada sistem Islam. Begitu. Baik, terima kasih Bang Ibnu Sahidin, karena waktu juga yang akan memisahkan kita. Terima kasih sudah menyediakan waktunya bersama editorial Matraman. Semoga apa yang Anda kontribusikan hari ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Baik, pemirsa, diskusi kali ini menunjukkan satu hal penting, bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal OTT dan penindakan, tetapi juga soal keberanian memakai sistem Islam. OTT bisa membuka tabir, tetapi pencegahan dan konsistensi yang akan menentukan arah. Korupsi tidak tumbuh dalam ruang hampa, ia hidup dari pembiaran dan menguat ketika publik berhenti peduli. Karena itu, jalan panjang pemberantasan korupsi tidak bisa dibebankan pada satu lembaga atau satu generasi semata. Ia adalah kerja bersama negara, penegakan hukum, dan masyarakat. Di titik inilah diskusi seperti ini menjadi penting, bukan hanya untuk menghakimi, melainkan untuk menjaga akal sehat publik tetap menyala. Saya Yong Chandra, pamit dari ruang editorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam editorial.